Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa panjatkan segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana zat yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tak terhitung. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali di Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari yang insya Allah selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, di mana zaman keseharian masih menggunakan hewan unta, dan sekarang menuju di zaman Islamiyah, di mana hampir setiap hari kita dijumpai, seringkali kita lihat para saudara-saudara kita memakai Yamaha, Honda dan segalanya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan amanah dari Ustadz Agung untuk mengisi kembali di masjid yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya akan sedikit menyinggung tentang potongan dari Quran surat Al-Qiyamah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Shadaqallahul azim. Yang artinya kala tidak, idza balaghatit taraqi, apabila nyawa telah sampai di antara tulang punggung dan tulang leher yang biasa kita sebut dengan kerongkongan. Tidak apabila nyawamu telah sampai ke kerongkongan dan dikatakanlah kepadanya, siapa yang dapat bisa menyembuhkannya? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu engkau dihalau. Maksud dari ayat 26 sampai dengan ayat 30 ini menjelaskan tentang ketika nyawa di dalam tubuh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya adalah ini proses dicabutnya nyawa. Di dalam hadis yang panjang dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan, suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seseorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor. Sesampainya di kuburan, liang lahat masih dalam proses penggalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk menanti, dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap.
Rasulullah SAW memainkan sepotong daun di tangannya. Beliau terus memainkan daun itu. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi perintah itu 2 hingga 3 kali. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah, secerah sinar matahari yang selalu kita lihat pada pagi hari. Mereka membawa kain kafan yang sangat halus dan mewangian dari surga. Dan malaikat itu turun dan duduk di sekitar kita sejauh mata kita memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya. Maka nyawa itu seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut kita. Seperti halnya saat kita meminum, seberapa lancar air itu masuk ke dalam mulut kita dan menuju ke kerongkongan hingga ke lambung kita untuk dicerna. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada malaikat-malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian dari surga pula, hingga terciumlah bau harum seharum-harumnya wewangian yang ada di muka bumi ini. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapa yang amat mulia ini? Mayat siapa yang sangat wangi ini, sangat suci ini? Lalu malaikat yang membawa pun menjawab, ini adalah nyawa Fulan bin Fulan. Jawab para malaikat. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya dan lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkan menuju langit berikutnya hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di muka bumi. Karena darinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasad di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Para malaikat pun bertanya, man robbuka? Siapa Robmu? Dan jasad itu pun menjawab, Robku adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya kembali kedua orang itu, ma'adinuka? Apa agamamu? Dan orang soleh itu pun menjawab, agamaku ialah Islam. Lalu mereka kembali bertanya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Dan jasad itu pun menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat itu pun bertanya lagi, ma kitabuka? Apa kitabmu? Jasad itu pun menjawab kembali, Al-Quranul Karim. Lalu mereka berdua bertanya, dari mana engkau tahu? Aku membacanya dari Al-Quran, lalu aku mengimaninya. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara langit yang menyeru, hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya.
maka hembusan angin segar dan harum dari surga. Meski kuburannya, lalu Allah besarkan kuburannya, lapangkan kuburannya sejauh mata kita memandang. Semoga kita selalu dalam apa yang kita inginkan. Saat itu pula datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, "Bergembiralah engkau hari ini atas apa yang telah engkau tanam di dunia, atas kebaikan yang telah engkau lakukan selama engkau hidup di dunia." Lalu orang itu pun bertanya, "Wahai Robku, segerakan datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Adapun sebaliknya, jika orang kafir di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih hanya memikirkan duniawi, jangan harap untuk apa yang tadi sudah saya sampaikan itu terjadi pada orang kafir. Yang tadinya orang muslim ketika dicabut nyawanya, dia seperti halnya air minum yang di dalam gelas yang dituangkan ke dalam mulut kita. Tapi itu beda dengan orang kafir. Malaikat pencabut nyawa berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka seketika itu nyawa orang kafir berlarian. Mungkin saja kita tidak dapat melihat ketika malaikat turun mencabut nyawa dan yang dicabut adalah orang kafir. Kita tidak bisa melihat apakah nyawa itu beneran berlari seperti halnya manusia ketika ia hidup, atau mungkin dia berkeliaran mutar-mutar. Lalu nyawa tadi sama halnya seperti orang muslim, tapi dia dibungkus dengan kain kafan yang sangat kasar, serta bau busuk yang keluar dari tubuh sang jenazah itu. Setiap melewati langit demi langit, malaikat yang sedang berjaga di langit mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang hina ini? Kenapa kok sangat bau busuk sekali?" Lalu malaikat yang membawanya ke atas, "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan. Dia adalah orang kafir yang selalu berbuat kemaksiatan, selalu berbuat kemungkaran kepada Allah, tidak percaya adanya Allah." Lalu Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa masuk lubang jarum peniti." Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi, di dasar bumi, di inti bumi, karena dia terlalu hina." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit itu lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Naudzubillahi min dzalik." Lalu apakah sama ketika pertanyaan yang dikatakan oleh malaikat kepada seorang muslim? Pasti jelas tentunya sama. Ketika orang kafir ditanya, "Man rabbuka?" Tengok kanan, tengok kiri, garu-garu kepala mungkin ya. Lalu ketika ditanya kembali, "Ma'adinuka?" Dan lalu ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Sama halnya, seperti itu. Ketika hingga pada pertanyaan terakhir, langit pun seketika berseru. Dan ketika itu pula, "Hambaku telah berdusta
hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu neraka ke arahnya. Seketika itu kuburan dihampit. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika kita ada di suatu ruangan tanpa adanya oksigen, tanpa adanya ventilasi. Dan sama halnya ketika jenazah orang kafir itu sudah dibaringkan, sudah ditanyai oleh malaikat, hambaku telah berdusta. Dipreslah itu kuburannya, dipres, dihampit hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian yang sangat kotor dan berbau sangat busuk, lalu berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu sahih bertanya, "Siapa engkau? Wajahmu menandakan kesialan." "Aku adalah dosa-dosamu." Jawabnya, "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat," seru orang kafir tadi. Dan lalu seseorang ketika nyawanya dicabut dan matanya mengikuti ruhnya, olehnya kebanyakan ada orang yang meninggal dengan mata yang membelalak menghadap langit. Itu di situ mata mereka melihat ruh mereka diangkat ke langit. Bayangkan saja dengan gampangnya ketika kuku kita dicabut atau ketika kita memotong kuku terkena ujung dari mata pisau potongan kuku itu, sungguh sakitnya luar biasa. Apalagi jika ruh yang bersatu dengan tubuh kita yang menempel selama beberapa tahun lamanya itu dicabut, tidak bisa kita bayangkan. Rasulullah SAW bersabda, yang mungkin kita rasakan adalah seperti halnya kita dikuliti ketika dicabut kita dari ujung jari kaki, ibu jari kaki, hingga sampai ujung helai rambut. Semoga kita selalu mendapatkan apa yang kita tanam di dunia, dan semoga kita selalu dapat bisa menuainya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya atau salah pengucapan atau bahkan salah pengertian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan itu datangnya dari syaitan yang terkutuk. Jika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadam ini, syukran. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.